dua kalimat yang saya rasa bertolak belakang kalau dilihat dari segi sebab dan akibat, yaitu yang terdapat pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 259, yaitu pada kalimat tentang makanan dan minuman yang belum berubah dan keledai yang sudah menjadi tulang belulang, padahal keduanya akibat ditinggal mati selama 100 tahun. Mohon penjelasannya. Itu urusan yang gaib, namun Allah menginformasikan itu di dalam Quran. Terkait informasi-informasi gaib di dalam Quran maupun di dalam hadis-hadis Nabi, kewajiban kita hanya mengimani. Oleh karenanya Quran itu sesudah surat Al-Fatihah dibuka secara tauqifi oleh Allah. Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Al-Quran itu tidak perlu diragukan kebenarannya. Dan orang yang tidak meragukan kebenaran Al-Quran itu hanya hamba-hamba Allah yang bertakwa. Hamba Allah yang bertakwa, apapun yang menjadi informasi Allah di dalam Al-Quran, dia pasti meyakini tanpa ragu karena itu informasi dari Allah. Kalau ada orang meragukan isi Al-Quran, maka Quran tidak akan bisa menjadi petunjuk hidupnya. Karena syarat mutlak yang tidak bisa ditawar agar Quran ini bisa menjadi kompas hidup manusia, ya manusianya itu harus meyakini apapun itu isi Al-Quran, jangan pernah meragukan. Maka orang yang bertakwa dalam awal surat Al-Baqarah itu Allah sebutkan ciri yang pertama adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi. Bukan alladzina yuqimunas shalah yang pertama Allah sebutkan, namun yang Allah sebutkan pertama kali ciri orang yang bertakwa adalah orang-orang yang mengimani tentang perkara-perkara gaib. Karena sesudah itu sampai surat terakhir akan banyak kita temukan informasi-informasi Al-Quran yang seolah-olah bertolak belakang dengan akal dan nalar terbatas kita sebagai manusia. Kalau kita tidak yakin sepenuh hati, hanya mengandalkan akal saja dalam berinteraksi dengan Quran, maka kita akan ragu. Maka yang pertama dan utama kita lakukan ketika interaksi dengan Al-Quran adalah dengan amalan hati, iman dalam hati. Yakin pada sesuatu yang tidak tampak itu disebut iman gaib. Yakin pada yang gaib yang Allah informasikan, Rasul informasikan, itu disebut iman. Iman itu amalan hati. Yakin pada yang tampak itu ilmu. Ilmu itu amalan akal. Maka jangan kedepankan akal, namun kedepankan hati. Kalau hati seseorang baik, akalnya akan baik. Nah, terkait ayat itu perkara yang gaib. Tokohnya tidak disebutkan siapa, negerinya juga tidak disebutkan. Dialog itu antara Allah dengan tokoh yang Allah sebutkan di situ juga tidak dijelaskan secara gamblang. Namun demikian kita harus meyakini, karena Allah yang menginformasikan. Untuk lebih lengkapnya bisa moga Ustaz dibaca dari ayat sebelumnya 258, 259, 260. Ini 3 ayat dalam satu rangkaian mengisahkan 3 tokoh yang berbeda terkait dengan keimanan 3 tokoh ini terhadap kekuasaan Allah dalam membangkitkan orang-orang yang sudah mati kelak untuk dimintai pertanggungjawaban. Sehingga ada 3 tokoh utama
Coba mari dibaca. Surat Al-Baqarah ayat 259 sampai 260. 258 mulainya. Ya. Al-Baqarah ayat 258. Alam taro ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk idz qala Ibrahimu rabbiyal ladzi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit qala Ibrahimu fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghribi fabuhital ladzi kafar wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha fa amatahu Allahu mi'ata amin summa ba'athahu qala kam labis qala labistu yawman aw ba'dha yawm qala bal labista mi'ata amin fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasannah wanzur ila himarik walinaj'alaka ayatan linnasi wanzur ilal izami kaifa nunsizuha summa naksuha lahma falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allaha ala kulli syai'in qadir. Wa iz qala Ibrahimu rabbi arini kaifa nuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fakhuz arba'atan minat tayri fasurhunna ilaika summa ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a summa da'uhunna ya'tinaka sa'ya wa'lam annallaha azizun hakim. Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya, yakni Allah, karena Allah telah memberikan kepada orang itu pemerintahan atau kekuasaan. Ketika Ibrahim mengatakan, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan. Orang itu berkata, saya dapat menghidupkan dan mematikan. Ibrahim berkata, sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah dia dari barat. Lalu heran terdiamlah orang kafir itu, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Ya. Ini dulu ya. Jadi secara kesimpulan 3 ayat ini berbicara tentang kemahakuasaan Allah membangkitkan kembali orang-orang yang sudah dimatikan oleh Allah pada hari kiamat nanti. Hari pembalasan dibangkitkan kembali untuk masing-masing dimintai pertanggungjawaban atas apa yang sudah dilakukan di dunia. Tokoh pertama ini tokoh yang sangat mengkufuri, betul-betul tidak mengimani bahwa Allah itu maha kuasa menghidupkan orang yang sudah mati. Para ahlul ilmi sepakat tokoh yang dimaksud ayat ini itu adalah Namrud, raja Babilonia. Allah sudah berikan kekuasaan. Namun dengan kekuasaan itu yang Allah titipkan tidak menjadikan dia beriman kepada Allah. Malah sebaliknya, kekuasaan yang dia dapatkan dari Allah menjadikan dia sangat-sangat menentang Allah. Sampai mendebat Ibrahim, mendebat Allah, mengatakan Ibrahim mengatakan kepadanya, Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Sesungguhnya Tuhanku itu yang maha menghidupkan dan maha mematikan. Namrud dengan cepat menjawab, Qala ana uhyi wa umit. Kalau demikian, Tuhanmu wahai Ibrahim
kamu katakan menghidupkan dan mematikan, aku pun juga menghidupkan dan mematikan. Lantas dipanggillah dua bawahannya, yang satu dibunuh, yang satu dibiarkan hidup. Padahal yang dimaksud Nabi Ibrahim, Allah itu maha menghidupkan, maha mematikan, tidak seperti yang dilakukan Namrud. Ya. Karena jawaban dari Namrud itu tidak berbobot, maka tidak digubris oleh Nabi Ibrahim. Wong tidak berbobot jawabannya. Lantas Nabi Ibrahim berpindah dari pernyataan yang satu ke pernyataan yang lain. Qala Ibrahim, fa innallah ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib fabuhital ladzi kafar. Tuhanku Allah itu maha kuasa mendatangkan matahari, menerbitkan matahari dari timur. Sekarang datangkanlah matahari dari barat kalau kamu mengaku sebagai Tuhan. Nah, dengan tantangan yang Ibrahim ajukan, Namrud terdiam, tidak bisa berkata-kata. Kalau tadi dikatakan Allah maha menghidupkan, maha mematikan, Namrud bisa dengan kepongahannya, kesombongannya, dia panggil dua bawahannya, satu dibunuh, satu biarkan hidup. Namun ketika ditantang untuk mendatangkan matahari dari barat, terdiam, tidak bisa apa-apa. Ini tokoh yang pertama. Betul-betul mengkufuri, menentang Allah, tidak percaya bahwa Allah itu maha kuasa menghidupkan orang yang sudah mati di hari berbangkit kelak. Tokoh yang kedua yang ditanyakan ini tadi. Tokoh kedua itu yakin pada Allah, namun belum 100% keyakinannya. Masih ada sedikit keraguan. Apa iya Allah bisa menghidupkan orang yang sudah mati ketika orang itu sudah hancur, tinggal tulang belulang? Piye carane Gusti Allah menghidupkan orang yang sudah mati? Sedangkan negeri ini yang sudah hancur, luluh lantak, sehingga bangunannya itu runtuh sampai menutupi atap-atapnya, bagaimana cara Allah menghidupkan ini? Kan ada seseorang ketika melintas di sebuah tempat, di sebuah desa, melihat desa itu sudah luluh lantak, rubuh, bangunan-bangunannya rubuh sehingga menutupi atap bangunannya, sudah tidak terlihat lagi atapnya. Lantas dalam hati orang tadi bertanya-tanya, anna yuhyi hadhillahu ba'da mautiha. Bagaimana cara Allah menghidupkan negeri ini kembali sesudah mati? Lantas Allah matikan orang itu, fa'amatahullah mi'ata amin summa ba'athah. Kemudian Allah matikan orang itu 100 tahun. Sesudah 100 tahun Allah hidupkan kembali. Kemudian ditanya oleh Allah, kam labista, berapa lama kamu telah tinggal di negeri ini? Orang tadi menjawab, labistu yauman au ba'da yaum. Aku tinggal di negeri ini baru sehari atau setengah hari. Dikatakan oleh Allah, bal labista mi'ata amin. Tidak, kamu itu tinggal di sini sudah 100 tahun. Fangdur ila ta'amika wa syarabika lam yatasannah. Ini tahu yang ditanyakan. Maka lihatlah, bukti kalau kamu sudah tinggal di sini selama 100 tahun, lihat makananmu, lihat minumanmu. Menurut riwayatnya, orang ini sebelum ditidurkan oleh Allah, sebelum dimatikan oleh Allah, orang ini sempat memetik buah-buahan yang ada di sekitar situ. Kemudian sesudah makan beberapa, lantas dimatikan oleh Allah. Nah, buah-buahan yang tadi dipetik sebelum dimatikan oleh Allah ternyata masih utuh, belum berubah, belum bosok.
Padahal menurut akal kita, nah kalau kita membaca ayat ini hanya dengan akal, maka akan sulit mempercayai. Karena menurut akal kita yang namanya makanan ataupun buah-buahan beberapa hari itu akan membusuk. Itu menurut ilmu, menurut akal kita. Namun ini perkara gaib, Allah itu maha kuasa atas segalanya. Maka harus kita pahami ayat ini dengan hati, jangan dengan akal. Kalau hanya dengan akal, ketahuilah akal manusia itu terbatas, sedangkan ilmu Allah itu sangat luas. Ya, kalau kita membaca dengan hati, kita akan mengimani ini. Makanan, minuman 100 tahun belum berubah, bisa karena Allah yang menghendaki itu, Allah yang menjaga. Fangdur ila tu'amika wa syarabika lam yatasannah wangdur ila himarika. Nah, ini yang kedua, seolah-olah bertolak belakang. Dan lihatlah pada keledaimu yang sudah hancur tinggal tulang belulang, podo-podo 100 tahune, makanan minumannya belum busuk, belum berubah, sedangkan keledainya tinggal tulang belulang. Nah, kita tinggal mengimani dengan hati. Kejadian ini, peristiwa ini oleh Allah sengaja dikehendaki sebagai tanda kekuasaan Allah untuk manusia. Walinaj'alaka ayatan linnas. Itu kata Allah. Kemudian sesudah itu, wangzur ilal 'idhami kaifa nunshizuha summa naqsuha lahma. Lihatlah pada tulang belulang keledaimu itu yang disusun kembali, yang kami susun kembali. Jadi keledai tadi sudah hancur, tinggal tulang belulang, lantas oleh Allah disusun kembali. Setelah tersusun, lantas dibalut dengan daging. Dan itu dilihat oleh orang tadi. Falamma tabayyana lahu qala a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Sesudah nyata bagi orang itu bahwa Allah maha kuasa menghidupkan kembali yang sudah mati. Dalam hal ini keledai tadi yang sudah mati tinggal tulang belulang dihidupkan kembali, tulang belulangnya yang sudah jatuh hancur berserakan tersusun kembali, kemudian dibalut dengan daging, dan itu nyata bagi orang tadi. Lantas orang itu mengatakan, aku sekarang mengetahui bahwa Allah betul-betul maha kuasa atas segala sesuatu, sehingga imannya tidak ragu lagi. Nah, sedangkan tokoh yang ketiga ini sudah sangat beriman kepada Allah, namun mohon kepada Allah agar ditunjukkan bagaimana cara Allah menghidupkan orang yang sudah mati agar lebih mantap lagi. Lantas Allah berfirman, fakhud arba'atan minat thairi fasurhunna ilaika summa ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a summa ta'uhunna ya'tinaka sa'ya. Ambil 4 ekor burung, cincang-cincanglah, kemudian masing-masing bagian letakkan pada masing-masing bukit. Setelah itu panggil keempatnya itu yang sudah tercincang-cincang dan diletakkan di atas bukit yang berbeda. Panggil, summa ya'tinaka sa'ya, niscaya keempatnya akan datang secara cepat kepadamu. Jadi ayat ini berbicara tentang kemahakuasaan Allah dalam membangkitkan orang yang sudah mati di hari berbangkit kelak. Dengan 3 tokoh yang berbeda. Tokoh pertama sangat mengkufuri kemahakuasaan Allah. Tokoh kedua yakin namun masih ada sedikit keraguan. Tokoh yang ketiga sudah yakin betul, mantap betul keimanannya kepada Allah.
namun untuk lebih memantapkan lagi. Mohon kepada Allah agar ditunjukkan bagaimana cara Allah menghidupkan orang yang sudah mati. Nah, terkait pertanyaan ayat ini, peristiwa ini hal yang gaib. Siapa nama tokohnya tidak dijelaskan, negeri yang dilalui juga tidak dijelaskan. Kemudian dialog antara Allah kam labista qala labistu yauman au ba'da yaum dengan orang tadi juga tidak dijelaskan. Namun di situ terjadi dialog. Dan ingat ayat itu Allah tetapkan walinadza'alaka ayatan linnas. Peristiwa di ayat 259 ini Allah kehendaki agar menjadi tanda kekuasaan Allah bagi seluruh manusia. Untuk itu hanya bisa diimani dan diyakini dalam hati. Kita kedepankan hati karena ini informasi dari Allah. Ya, itu urusan gaib, namun kita betul-betul mengimani. Karena tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengimani apa yang menjadi informasi dari Allah. Ya, ada lagi.